Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 12, bab reaksi redoks dan elektrokimia. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang cara menyetarakan reaksi redoks. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu setarakan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi. Reaksinya yaitu CrI3Aq direaksikan dengan larutan KUH dan larutan Cl2 menghasilkan larutan K2CrO4 dan larutan KiO4, larutan KCl, serta air. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan soal, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti medsos dari Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Kembali pada soal, jika kita memiliki soal seperti ini, maka untuk bisa menyelesaikannya, kita harus memiliki beberapa dasar yang harus kita pahami. Apa saja dasarnya? Nah, kita pahami di sini rangkaian reaksi ini adalah rangkaian reaksi redoks. Kemudian metodenya yang digunakan adalah metode setengah reaksi. Nah, jadi untuk menyelesaikan reaksi ini maka ada hal-hal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebagai dasarnya. Jadi sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, maka pastikan dulu kalian memiliki hal-hal ini. Apa itu? Yang pertama yaitu kalian harus memahami konsep reaksi redoks. Jadi kalian harus paham dulu apa itu yang disebut dengan reaksi redoks. Reaksi redoks ini dia terdiri dari dua rangkaian reaksi, yaitu reaksi Reds dan reaksi Ox. Red itu reduksi dan Ox itu oksidasi. Jadi paham dulu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Jadi ketika satu rangkaian ini terdapat reaksi reduksi dan terdapat reaksi oksidasi, maka satu rangkaian reaksi ini dapat digolongkan sebagai reaksi redoks. Nah, jika kalian belum paham, maka bisa kalian buka lagi di kelas 10 semester 2. Nah, jadi kalau kalian males buka buku, bisa buka di playlist di Bahas Soal Channel. Silakan cari di kelas 10, nanti cari aja kelas judul reaksi redoks. Di sana ada soal-soal yang mungkin bisa kalian pelajari juga untuk memahami apa itu reduksi, apa itu oksidasi. Nah, jika kita telisik berdasarkan definisinya, redoks ini ya, reduksi dan oksidasi ini dapat dibedakan berdasarkan tiga pengertian, yaitu berdasarkan pada yang namanya pelepasan dan pengikatan oksigen. Kemudian dapat didefinisikan berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron, serta dapat didefinisikan berdasarkan penurunan dan kenaikan nilai Bilox atau bilangan oksidasi. Jadi kalau kalian bisa membedakan, reduksi berdasarkan oksigen atau pelepasan dan pengikatan oksigen adalah seperti ini. Reaksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen adalah seperti ini. Begitu juga reduksi dan oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron juga seperti ini definisinya. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu. Berikutnya, hal kedua yaitu memahami cara menentukan
menentukan nilai Bilox. Nah, jadi setelah paham definisi cara membedakannya berdasarkan ketiga konsep ini, hal kedua yang harus kita pahami untuk bisa menyelesaikan soal ini yaitu cara menentukan nilai Bilox atau bilangan oksidasi. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Nah, ini yang paling penting nanti. Karena untuk bisa menyetarakan reaksi redoks ini nanti hal utamanya yaitu dengan cara penentuan bilangan oksidasi. Nah, jika teman-teman yang menonton video ini sudah paham itu konsep redoks, cara menentukan bilangan oksidasi, maka nanti bisa melanjutkan menonton video pembahasan soal ini. Jadi karena sudah punya dasarnya, jadi ketika saya mengerjakan di sini, jadi tidak perlu penjelasan yang terlalu detail karena sudah paham seperti itu. Jadi sudah dasarnya, kuncinya sudah punya 1, 2, maka kita baru bisa melakukan penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Nah, penyetaraan reaksi redoks ini ada 2 metodenya, yaitu 1 metode bilangan oksidasi. Yang kedua yaitu metode setengah reaksi. Nah, metode bilangan oksidasi ini dibagi 2, yaitu berdasarkan reaksi rumus dan yang kedua berdasarkan reaksi ion. Nah, kayak gini nih. Ini kan nggak ada bentuk ionnya. Nah, ini tergolong reaksi rumus. Kemudian kalau dia nanti ada bentuk ionnya, ini tergolong dalam reaksi ion. Nah, di situ ada sedikit perbedaan dalam langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, pada metode setengah reaksi, nah bagaimana? Apakah dibedakan jadi rumus dan ion? Pada dasarnya langkah-langkahnya adalah sama. Karena nanti pada metode setengah reaksi semuanya walaupun itu dalam bentuk rumus harus dituliskan dalam bentuk reaksi ion. Makanya setengah reaksi ini juga kadang disebut sebagai metode ion elektron. Jadi nanti kalau dapat soal lagi, setarakan reaksi redoks dengan metode ion elektron. Nah, itu sama saja dengan metode setengah reaksi. Jadi metode penyetaraan reaksi redoks itu hanya ada 2, yaitu metode bilangan oksidasi atau metode setengah reaksi atau ion elektron. Jadi itu hanya pengantar singkat bagaimana agar kita dapat menyelesaikan soal penyetaraan reaksi redoks ini dengan mudah dan lancar seperti itu. Pada video-video sebelumnya juga sudah saya buatkan cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, baik itu reaksi rumus atau reaksi ion. Jadi kalau ingin belajar metode bilangan oksidasi ini, silakan buka di playlist kelas 12 dengan judul reaksi redoks dan elektrokimia. Latihan soalnya ada di sana semua. Jadi soal-soal dan pembahasannya, video-videonya ada di sana semua untuk dipelajari. Next, kita lanjut pada langkah-langkah penyetaraan dengan metode setengah reaksi atau ion elektron untuk reaksi rumus. Kenapa di sini saya kasih tulisan reaksi rumus? Nah, ini kita perhatikan dulu. Langkah pertama yaitu menuliskan reaksi reduksi, reaksi oksidasi secara terpisah dalam bentuk reaksi ion. Jadi ada 4 hal yang harus dipahami. Kita harus menentukan dulu reduksi, menentukan dulu mana reaksi oksidasinya, kemudian tuliskan dalam bentuk terpisah, dan reaksi itu harus dalam bentuk reaksi ion. Jadi langkah 1 ini ada 4 kata kuncinya. Itulah kenapa tadi di pembukaan awal, di pengantar, saya menyampaikan pahami dulu apa itu reaksi reduksi, apa itu reaksi oksidasi, serta cara-cara menentukan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, karena kita diminta tuliskan mana reduksi, mana oksidasi secara terpisah dan harus dalam bentuk reaksi ion. Jadi kalau dia pun dalam bentuk reaksi rumus, soalnya kayak tadi itu harus dituliskan dalam bentuk reaksi ion.
harus diubah dalam bentuk reaksi ionnya saja. Nah, setelah langkah 1 selesai, masuk ke langkah 2, yaitu menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi yang disetarakan hanya unsur yang mengalami biloks. Jadi kalau dalam molekul tersebut itu ada 2 unsur atau lebih, jadi yang disetarakan itu hanya yang mengalami perubahan biloks saja, atau yang mengalami reduksi, atau yang mengalami oksidasi. Kalau dia tidak mengalami perubahan biloks atau dia itu bukan yang mengalami reduksi atau oksidasi, bukan reduktor atau oksidator, maka nggak usah disetarakan. Kemudian langkah ketiga yaitu kita menyetarakan atom oksigennya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan atom hidrogen. Caranya gimana? Yaitu dengan menambahkan satu molekul H2O pada ruas yang kekurangan satu oksigen dan ion H+ pada ruas yang kekurangan hidrogen untuk suasana asam. Jadi untuk suasana asam pada spesi dalam reaksi itu kan ada 2 ya. Nah, ada reaktan, ada produk. Jadi misalkan produk ini kekurangan oksigen, maka tambahkan H2O. Nah, berapa banyak? Ya lihat, ini kurangnya berapa O. Jadi misalkan sini ada 2O, maka 2H2O. Nah, kalau di kanan tambah H2O, maka di kiri tambah H+ untuk asam. Seperti itu. Untuk basa bagaimana? Untuk basa, penambahan satu molekul H2O pada ruas yang kelebihan satu atom oksigen. Kemudian OH-nya ditambah 2 kali lebih banyak. Jadi misalkan produk reaktan. Nah, ini produknya lebih O-nya di sini 4. Maka yang ditambahkan H2O di kanan. Kalau tadi kan yang ditambahkan, nah, O-nya 2. Ditambahkan yang kekurangan. Kalau pada basa yang ditambahkan yang kelebihan. Jadi sini ada 4 lebihnya, berarti dia tambah 4H2O. Nah, kalau sini sudah 4H2O-nya, maka di sini OH-nya ditambah 2 kali lipatnya, yaitu 8. Itu maksud dari langkah ketiga. Next, langkah keempat yaitu apabila terdapat spesies lain yang mengalami perubahan nilai biloks, maka penyetaraan dilakukan dengan penambahan spesies tersebut pada ruas lainnya. Oke, ini nanti pada soal saja. Langkah 5 yaitu menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang jumlah muatannya lebih besar. Langkah 6 yaitu menyetarakan jumlah elektron yang diserap pada reaksi reduksi hingga sama dengan jumlah elektron yang dibebaskan pada reaksi oksidasi dengan menambahkan koefisien reaksi yang sesuai, kemudian menjumlahkan kedua reaksi tersebut sehingga diperoleh reaksi yang setara. Jadi ini langkah ke-6. Langkah ke-7 nanti hanya tinggal melakukan identifikasi ulang, yaitu menghitung ulang jumlah atom yang terlibat dalam reaksi. Jadi kalau kita benar melaksanakan ke-6 langkah ini, maka otomatis jumlah-jumlah atom yang terlibat dalam reaksi tersebut akan bernilai sama. Oke, kita langsung saja aplikasikan langkah-langkah tersebut pada soal yang kita miliki. Nah, di sini saya tulis ulang lagi, yaitu langkah pertama menuliskan reaksi reduksi dan oksidasi secara terpisah dalam bentuk reaksi ion. Nah, untuk bisa menentukan mana red, mana ox, kita harus tentukan terlebih dahulu yang namanya nilai bilangan oksidasi. Nah, di sini kita hitung nilai bilangan oksidasinya berapa. Sini positif 3, sini min. Sini plus 1, sini min 2, sini plus. Sini 0. Sini min 2, sini plus 1, sini plus 6. Sini min 2, sini plus 7. Sini min, sini plus, sini min 2, sini plus 1. Nah, kalau teman-teman bingung lagi ini dapat dari mana angka-angka ini, silakan buka di playlist kelas 10 bab reaksi redoks, akan tahu cara-caranya untuk menentukan angka-angka yang saya sebut di atas tadi. Ini namanya angkanya nilai bilangan oksidasi.
Kalau sudah ketemu nilai biologsnya dari masing-masing atom, maka kita tentukan red. Red itu artinya penurunan bilangan oksidasi mana yang turun. Nah, kita cek di sini mana yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, yang turun itu yang turun itu Cl dari 0 menjadi Cl jadi min 1. Nah, ini turun min 1 jadi 0. Sehingga bisa kita tuliskan di sini reaksi reduksinya dalam bentuk reaksi ion. Nah, gimana cara nuliskan reaksi ion? Nah, jadi kita tulis ini reduksi ini Cl2 menjadi, nah ini kan rumus, nah kita ambil ionnya saja, ini K-nya plus, ionnya min, berarti menjadi Cl min. Udah selesai, berarti ini adalah reaksi reduksi. Selanjutnya kita tentukan reaksi oksidasi. Oksidasi itu artinya kenaikan bilangan bilogs. Mana yang mengalami kenaikan? Nah, kita cek satu. Nah, di sini ada Cr menjadi K2CrO4 min. Nah, maka kita tulis ini. Oke, tarik ya. Garis. Nah, ini dari plus 3 jadi plus 6. Jadi naik. Dia naik 3. Maka kita tuliskan oksidasi. Oksidasinya yaitu ini dalam bentuk ion, muatannya 3 plus, berarti Cr3 plus menjadi, ini dalam bentuk ionnya yaitu CrO4 2 min. Itu dalam bentuk ionnya seperti ini. Nah, sekarang kita cek lagi, ternyata dalam reaksi ini yang mengalami kenaikan bukan hanya Cr. Ternyata di sini ada lagi yaitu I, dari min 1 menjadi plus 7. Nah, gimana, berarti ada 2 ini. Wah, kompleks soal ini. Nah, jadi ini min 1 jadi plus 7. Ada 2, bagaimana? Ya tulis aja satunya lagi, yaitu itu I min menjadi IO4 min. Jadi reaksi oksidasinya ada 2 seperti itu. Ini kan I-nya 3, maka jangan lupa sini kasih 3. Nah, atau kalian boleh gabung dua reaksi ini menjadi satu, yaitu kalau mau digabung bisa saja tetap kita tuliskan seperti ini, CrI3 menjadi, ini reaksi ionnya yaitu CrO4 2 min plus IO4 min. Nah, boleh kalian mau pisah satu-satu atau tuliskan digabung seperti ini, boleh, sama saja. Nanti saya jelaskan masing-masing caranya, jangan khawatir. Kebetulan soal ini kita dapat yang oksidasinya lebih dari 1, jadi akan jadi contoh soal yang bagus untuk kalian pelajari. Baik, langkah 1 sudah selesai. Jadi langkah 1 kuncinya tadi menentukan reduksi, menentukan oksidasi, kemudian tuliskan secara terpisah, sudah kita pisah, dan dalam bentuk reaksi ion, dan sudah kita tuliskan dalam bentuk reaksi ion. Jadi langkah 1 sudah selesai. Sekarang lanjutannya yaitu langkah kedua. Nah, langkah kedua yaitu menyatakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita tulis lagi di sini tadi reduksi. Reduksinya apa tadi? Cl2 menjadi Cl min. Nah, kita setarakan Cl-nya di sini 2, di sini 1. Maka di sini kita tambah koefisien 2. Udah selesai, karena ini fungsinya langkah 2 hanya menyetarakan, Cl-nya sudah 2, sini juga sudah 2. Nah, berikutnya yang oksidasi. Nah, oksidasi ini kita tadi punya 2. Saya coba gambarkan satu-satu. Tadi reaksi pertama Cr3 plus menjadi CrO4
4. Nah, CR-nya ini sudah 1, ini 1, maka ini sudah setara. Nah, ini setara tadi ya. Yang berikutnya, yang kedua yaitu I-3. Kenapa 3? Karena di awal dia sudah ada sebanyak 3. Kemudian IO4 min. Nah, di sini ada 3, di sini 1, maka sini tambah koefisien 3 setara. O-nya kan, nah di sini ada O. Nah, kita nggak akan setarakan O karena ini hanya unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini kalau kita pisah. Nah, kalau kita gabung seperti ini, CrI3 menjadi CrO4. Ini 2 min ya, sorry. 2 min plus IO4 min. Jangan sampai salah dalam menuliskan muatan karena akan fatal nanti ke belakangnya. Jadi harus detail, harus teliti dari awal. Ini CR-nya sudah setara, I-nya sini 3. Nah, ini udah setara, selesai. Jadi langkah kedua selesai sampai sini. Sampai sini mudah-mudahan masih mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjut pada langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menyetarakan oksigen terlebih dahulu, kemudian hidrogen dengan penambahan 1 molekul H2O pada ruas yang kekurangan oksigen untuk asam bla 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 untuk basa. Nah, tadi kita punya reaksinya, saya tulis ulang ya. CrI3 plus Cl2 plus KOH. Nah, ini produknya banyak kan. Nah, kita lihat di reaktannya saja. Reaktan ada KOH. Kalau ada KOH berarti dia sifatnya basa. Jadi ini hanya kita menentukan ini saja dulu kondisinya. Sehingga nanti kita ikuti, kalau dia basa maka kita ikuti yang bawah. Nah, kalau di asam maka yang kita kotai yang atas. Jadi itu. Kalau sudah tahu bahwa dia dalam suasana basah, maka kita kerjakan langkah ketiga. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tuliskan lagi dulu. Tadi reduksi. Terakhir kita tuliskan bahwa reduksi Cl2 menjadi 2Cl min. Nah, kalau kondisi seperti ini apakah perlu ditambahkan H2O dan OH min? Nah, karena nggak ada komponen lain, ya sudah. Ini selesai karena di dalamnya tidak ada kandungan O atau H, maka tidak akan ada perlu penambahan H2O dan OH min. Seperti itu. Maka untuk reduksi selesai. Kita lanjutkan pada oksidasi. Oksidasi tadi saya coba urai lagi ya. Cr3 plus menjadi CrO4 2 min. Nah, ini di sisi produk ada O-nya sebanyak 4. Nah, kalau dia ada 4, maka di sini tambahkan H2O sebanyak kelebihan 4. Berarti di sini H2O. Yang yang kiri maksudnya, kita tambah OH min sebanyak 2 kali lipat. Sini 2, berarti sini tambahkan 8. Nah, sehingga kita hitung CR-nya 1, hanya 8, O-nya 8. 8 sini 4, sini 4, 8. Nah, itu untuk yang pertama. Sekarang untuk bagian kedua tadi yaitu 3 imin menghasilkan 3 IO4 min. Maka yang kelebihan O yang kanan. Ada berapa O-nya? 4 kali 3, 12. Maka sini tambah O sebanyak 12 H2O. Jadi karena basa tambahannya yaitu oksigennya dengan H2O sebanyak 12. 3 kali 4, 12. Nah, karena ini 12, maka di kiri kita tambah OH min 2 kali lipatnya, yaitu berapa? 24 OH min. Sehingga kalau kita jumlah, nah ini kan tadi dipisah. Kalau kita jumlah akan menjadi 32
2OH min plus Cr3 plus 3 Imin menghasilkan CrO4 2 min plus 3 IO4 min plus 4 tambah 12 berarti 16H2O. Nah, ini adalah reaksi total dari oksidasi kalau kita tadi pisahkan kedua reaksi oksidasinya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba gabung reaksi oksidasinya? Maka saya coba tulis ulang dulu. Cri3 menghasilkan CrO4 2 min plus 3IO4 min. Nah, maka kalau kita gabung, lihat O-nya di sini 4, sini 3 kali 4 berarti plus 12 total 16. Jadi yang kiri nggak punya O, maka yang kanan kita tambahkan H2O sebanyak 16. Karena di kanan 16, maka kita setarakan dengan penambahan 32 OH min, yaitu 2 kali lipat dari ini. 16 kali 2, 32 OH min. Sehingga kalau kita hitung tetap CR-nya 1 I-nya 3 O-nya 16 tambah 16 32 O-nya hanya 32, 16 kali 2 32, sama saja. Jadi mau dipisah mau digabung ini pun nanti akan menjadi satu rangkaian reaksi yang sama, cuma yang membedakan tadi di sininya. Kalau dipisah ini nggak akan jadi Cri3 tapi akan menjadi Cr3 plus 3 Imin. Seperti itu. Sampai akhir nanti saya akan berikan dua versi jawaban seperti ini. Biar kalian paham. Intinya sama saja lah. Next, langkah ketiga berarti selesai ya. Nah, kita lanjutkan pada langkah keempat. Langkah keempat, apabila terdapat spesies lain yang mengalami perubahan nilai Bilox, maka penyetaraan dilakukan dengan penambahan spesies tersebut pada ruas lainnya. Nah, kita coba tuliskan lagi reduksi. Reduksinya tadi Cl2 menjadi 2Cl min. Ada spesies lain? Tidak ada, hanya Cl. Oke, udah selesai. Oksidasi, kemudian oksidasinya gimana tadi? 32 OH min plus Cr3 plus 3 Imin menghasilkan CrO4 2 min plus 3 IO4 min plus 16H2O. Ada spesies lain Cr, II, O, dan H. Jadi nggak ada spesies lain. Walaupun satunya juga ditulis 3OH min plus Cr I3 menjadi CrO4 2 min plus 3 IO4 min plus 16H2O. Jadi nggak ada ya. Jadi perbedaannya hanya di sini. Ketika kita pisah atau ketika kita gabung. Seperti itu. Next, berarti langkah 4 selesai. Kita masuk ke langkah ke-5. Oke, sekarang kita masuk pada langkah kelima, yaitu menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang jumlah muatannya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena elektron itu negatif. Nah, jadi kalau dia lebih besar, tambahkan agar jadi penurunan dan sesuai. Kalau yang kecil ditambahkan negatif, ya nilainya tambah turun, nggak akan sama-sama seperti itu. Nah, kita langsung saja pada pembahasan pada reduksi tadi yang kita miliki reaksinya yaitu Cl2 menjadi 2Cl min. Kita hitung dulu. Di sini reaksinya muatannya 0, di sini min 2. Maka yang kita tambahkan nggak mungkin di kanan tapi di kiri. Kita tambahkan elektron agar jadi min 2 tambah berapa? Tambah 2. Sehingga udah selesai gitu aja. Jadi muatannya sekarang jadi min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Jadi sama muatannya. Next, kita masuk pada reaksi oksidasi. Nah, saya coba yang pisah lagi dulu. Yang pisah tadi dapatnya 32 OH min plus Cr 3 plus 3 Imin menghasilkan CrO4 2 min
plus 3IO4 min plus 16H2O. Nah, ini berarti ada 32 kali min, berarti min 32 tambah positif 3 min 3 sama dengan ini coret-coret, berarti total min 32. Yang sini min 2 ditambah min 3 tambah 0, berarti ini min 5. Sini min 32, sini min 5, agar bisa sama, nggak mungkin kita tambahkan yang min 32 tambah turun nanti, maka yang min 5 kita tambahkan berapa? Berarti tambahkan elektron. Selisihnya berapa 32 ke 5 ini? Yaitu 27 elektron, sehingga min 5 tambah 27 min ini sama dengan min 32. Udah sama berarti. Selesai. Nah, kalau kita tuliskan reaksi keduanya sama aja, 3OH min plus ini aja yang bedakan, digabung CRI3 menghasilkan CRO4 2 min plus 3IO4 min plus 16H2O. Sama aja, ini min 32, ini 0, berarti sama dengan min 32 sama. Kemudian ini min 2 tambah min 3, berarti min 5, sama juga akhirnya, berarti dia harus ditambah min 27. Nah, sama aja, akhirnya ini sama dengan min 32. Jadi perbedaannya hanya di sini. Nah, itu langkah kelima dalam proses penyetaraan muatan dengan penambahan elektron. Bagaimana? Masih mudah kan? Kalau sudah, kita masuk pada langkah terakhir, yaitu langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 yaitu menyetarakan jumlah elektron yang diserap pada reaksi reduksi hingga sama dengan jumlah elektron yang dibebaskan pada reaksi oksidasi dengan cara memberi koefisien reaksi yang sesuai, kemudian menjumlahkan kedua reaksi tersebut sehingga diperoleh reaksi yang setara. Kita coba tuliskan lagi dulu aja. Reduksinya tadi 2 elektron plus Cl2 menghasilkan 2 Cl min. Oksidasinya saya tulis 32OH min plus CRI3. Saya pakai yang langsung aja ya, atau nanti kalau mau dipisah lagi nanti saya tuliskan bawahnya juga, nggak apa-apa. Ini langsung CRI3 menghasilkan CRO4 2 min plus 3IO4 min plus 16H2O plus 27 elektron. Nah, kita perhatikan di sini ada 2 elektron, di sini ada 27. Maka cara menyamakannya gimana? Cara menyamakannya mudah. Ini kita kalikan 27. Yang ini kita kalikan 2, gitu aja. Sehingga di sini kalau kita tulis ulang, ini setelah dikali 27 akan menjadi 54 elektron plus 27 Cl2 menghasilkan 54 Cl min. Sedangkan yang bawah kalikan 2 akan menjadi 32 kali 2 berarti 64 OH min plus 2 CRI3 menghasilkan 2 CRO4 2 min plus 6IO4 min plus 32H2O plus 54 elektron. Sehingga kalau kita lakukan penjumlahan di sini, ini karena sama, kita coret. Sehingga kita tuliskan sisanya. Sisanya yaitu 64 OH min plus 2 CRI3 plus yang atas yaitu 27 Cl2 menghasilkan 2 CRO4 2 min plus 6IO4 min
plus 54 Cl min plus 32H2O. Nah, saya tulis ulang lagi di sini. Tadi 64 OH min plus 2 CRI3 plus 27 Cl2 menghasilkan 2 CrO42 min plus 6 IO4 min plus 54 Cl min plus 32H2O. Ini tadi yang kita peroleh. Maka kita kembalikan dalam bentuk reaksi rumus. Kita kembalikan dalam bentuk reaksi rumus. Nah, ini saya umpetkan, saya hilangkan dulu. Maka tadi di reaksi rumus yaitu 2CRI3 plus 27 Cl2. Nah, reaksi rumusnya ini tadi ada K ya, ini K, ini K, ini K. Kita masukkan K-nya sehingga akan menjadi, ini akan menghasilkan 2K, karena muatannya 2, K-nya berarti 2, CrO4 plus 6KiO4 plus 54KCl plus 32H2O. Nah, di sini kita fokus pada proses penyetaraan atom K-nya. K-nya di sini ada berapa? Ada 4. Sini 6, berarti tambah 6 plus ini 5, 4. Berarti sini nggak ada K. Total 5, 4, 6, berarti ada 64K. Nah, tambahkan kemana? Maka ini tambahkan ke sini, sehingga akan menjadi 64K OH plus 2CRI3 plus 27 Cl2 akan menghasilkan 2K2CrO4 plus 6KiO4 plus 54KCl plus 32H2O. Sudah kembali reaksi rumus, maka kita hitung lagi. K-nya 64, oke. O-nya 64. 64 ini 32 tambah ini O-nya kita hitung ya, 2 kali 8. 2 kali 4 8 tambah 6 kali 4 24 tambah 32. Ini 6, 4 sama sudah O-nya. Hanya juga ada 64. 32 kali 2 64. CR-nya 2. CR-nya sini 2, I-nya 6, I-nya 6, Cl-nya 54. Udah, berarti ini sudah setara. Jadi selesai sudah. Setaranya adalah seperti ini. Bagaimana? Mudah kan? Nah, jadi sampai sini pembahasan kita untuk penyetaraan soal reaksi redoks, yang kebetulan di reaksi redoksnya tadi terdapat 2 reaksi oksidasi. Semoga dari penjelasan-penjelasan pada pembahasan tadi dapat dipahami, dan jika masih ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar untuk kita lakukan diskusi. Jika pembahasan soal tadi dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya, hanya dibahas soal channel.